Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1028. Boom, boom, boom. Ratusan teknik ilahi dan senjata magis menghantam formasi pembunuh, memunculkan riak energi yang menggulung ke segala arah. Formasi larangan di sekitar gunung kristal asal hijau terbentuk dari energi asal yang dilepaskan oleh kristal-kristal itu selama bertahun-tahun. Karena kualitas kristal asal hijau ini tidak terlalu tinggi, kekuatan formasi larangan ini pun tidak begitu kuat. Tak lama setelah serangan bertubi-tubi dari 200 orang, formasi terakhir yang menghalangi mereka akhirnya hancur. Formasi pertahanan dan pembunuh telah terbuka, dan gunung kristal asal hijau yang menjulang setinggi ratusan zang kini terbuka di depan mata mereka. Dengan begitu banyak orang di sini, tidak ada yang berani mengklaim bahwa mereka bisa menguasai gunung itu sendirian. Siapa yang bergerak cepat, dia yang akan mendapat bagian lebih banyak. Astaga, Linghu Sixuan mengumpat, lalu segera berlari dengan kecepatan penuh. Awalnya ia berniat membagi gunung itu dengan Luo Xiu, tapi kini dengan banyak orang di sini, tentu saja ia merasa kesal. Luo Xiu tentu saja tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Ia mengangkat tangan dan mengeluarkan pedang pembajak langit, memotong sebuah bagian dari gunung itu, lalu menyimpannya dalam cincin penyimpanan. Bagian gunung yang ia ambil cukup besar, sekitar 33 meter, setara dengan 1/10 dari keseluruhan gunung kristal asal hijau, dan Luo Xiu berhasil menyimpannya dalam sekejap. Dengan 200 lebih jenius muda berkumpul di sini, Luo Xiu sudah mengambil 1/10 gunung itu, yang pastinya menimbulkan kecemburuan dari banyak orang. Yang lebih membuat orang-orang tidak terima adalah, setelah mengambil sebagian besar gunung itu, Luo Xiu masih tidak puas. Ia kembali menggunakan pedang pembajak langit, memotong lagi 3 kali, dan dalam sekejap, ia sudah menguasai 1/3 dari gunung kristal asal hijau. Bajingan, bunuh bajingan ini. Dalam sekejap, lebih dari 100 orang menyerbu ke arah Luo Xiu. Bagi banyak orang, alih-alih merebut kristal asal hijau, lebih baik merebut Luo Xiu, karena dia sudah membawa pulang 1/3 dari kristal tersebut. 100 senjata magis dan teknik ilahi langsung menyerbu, dan Luo Xiu merasakan seluruh ruang seakan diblokade, membuatnya tidak bisa melarikan diri dari area tersebut. Sebenarnya, sejak pertama kali ia bergerak, Luo Xiu sudah tahu bahwa dirinya akan menjadi sasaran banyak orang. Namun, ia sama sekali tidak takut. Boom! Tungku pemurnian ilahi berwarna ungu muncul di atas kepalanya, dan layar api perlindungan turun, memblokir semua serangan dari luar. Meskipun beberapa dampak serangan masih bisa menembus layar pertahanan dan mencapai tubuhnya, dengan tubuh fisiknya yang mencapai puncak Dewa Iblis kelas 7, dampak itu tidak cukup berarti baginya. Meskipun serangan dari lebih 100 orang ini tampak sangat kuat, sebenarnya kekuatan serangan mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tangan hitam misterius yang ia temui di dasar sungai. Boom, boom, boom. Cahaya energi yang memukau mengelilingi tubuh Luo Xiu, tetapi dengan perlindungan dari tungku pemurnian ilahi berwarna ungu, ia hampir tak terpengaruh oleh apapun. Swiss. Luo Xiu kembali mengangkat tangannya, sekali lagi memotong bagian dari gunung kristal asal hijau yang tersisa, dan menambahkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Kamu terlalu tamak. Tiba-tiba, sebuah tawa dingin terdengar, dan Luo Xiu melihat Jiang Anmen. Di hadapannya, ada pancaran cahaya emas yang keluar dari dantian Jiang Anmen, berubah menjadi bentuk naga emas yang melesat ke arah Luo Xiu. Boom! Suara dentuman berat menggema, membuat banyak orang merasakan guncangan dalam tubuh mereka. Beberapa bahkan mundur dengan ekspresi terkejut. Wajah Luo Xiu juga sedikit berubah. Tungku pemurnian ilahi berwarna ungu bergetar hebat di atas kepalanya, hampir-hampir menghancurkan pertahanannya. Senjata ilahi kelas 9. Mata Luo Xiu menyipit. Ia melihat naga emas itu kembali ke tangan Jiang Anmen dan berubah menjadi pedang ilahi emas. Jiang Anmen sendiri adalah seorang kultivator Dewa Iblis kelas 7, dan dengan menggunakan senjata ilahi kelas 9, serangannya cukup kuat untuk memaksa mundur bahkan Dewa Iblis kelas 8. Bunuh dia. Pada saat yang sama, banyak jenius muda lainnya melepaskan niat membunuh yang semakin kuat. Mereka semua adalah jenius teratas dari berbagai kekuatan besar, dan masing-masing memiliki senjata atau artefak luar biasa. Dalam sekejap, lebih dari 10 senjata ilahi kelas 9 menyerbu ke arah Luo Xiu, dengan puluhan senjata kelas 8 yang juga ikut menyerang. Sial, melihat serangan-serangan ini, meskipun Luo Xiu sangat percaya diri, ia tidak berniat untuk bertarung secara langsung. Ia mengaktifkan 2 kekuatan hukum ruang dan kecepatan, dan dalam sekejap, tubuhnya menghilang dari tempatnya. Saat banyak orang sibuk menyerang Luo Xiu,
Ling Hu Sixuan yang sebelumnya tidak bergerak, tiba-tiba meluncurkan serangan. Kuali emas Huang Tian Ibu Langit dikeluarkan, dan dalam sekejap, seluruh gunung kristal asal hijau yang tersisa diserap oleh kuali tersebut. Luo Xiu hanya berhasil mengambil kurang dari setengah dari gunung itu, sementara Ling Hu Sixuan dengan terang-terangan menyerap lebih dari separuh. Namun, hal ini membuat Ling Hu Sixuan menjadi sasaran utama, menarik perhatian banyak orang, sehingga tekanan yang dihadapi Luo Xiu pun sedikit berkurang. Matilah! Jiang Anmen tidak berusaha menyerang Ling Hu Sixuan, melainkan langsung menyerang Luo Xiu dengan pedang emasnya. Dengan satu tebasan, pedang emas yang berbentuk naga langsung melesat ke arah Luo Xiu. Kekuatan hukum ruang, tebasan ini langsung melewati hambatan ruang, memotong dengan sangat tajam dan bahkan memaksa layar pertahanan Luo Xiu terbuka, menyusul serangan yang sangat mematikan. Telang, Luo Xiu mengayunkan pedang pembajak langit, memotong cahaya pedang naga emas yang dikeluarkan oleh Jiang Anmen dengan satu tebasan. Ternyata kamu punya kemampuan, tapi hanya mengandalkan harta aja. Jiang Anmen mendengus dingin. Dia masih merasa iri karena Luo Xiu lebih dulu lolos dalam seleksi awal dibanding dirinya. Di matanya, seorang dewa iblis kelas 6 yang kecil sepertinya tidak pantas merebut perhatian darinya. Boom! Gelombang energi yang lebih kuat meledak dari tubuh Jiang Anmen. Ia menggabungkan dirinya dengan pedangnya, berubah menjadi semburan cahaya naga emas yang memanjang hingga ribuan meter, menyerang dengan kekuatan luar biasa. Pembajak langit, Luo Xiu menggenggam pedang pembajak langit, dengan niat membunuh yang meluap-luap terkumpul pada pedangnya. Energi merah darah melesat ke udara, memecahkan segala hal yang menghalangi. Boom! Putaran energi yang menakutkan menghancurkan segala sesuatu, menghancurkan ruang di sekitarnya. Benturan antara senjata ilahi kelas 9 membuat sebagian besar orang mundur, kecuali mereka yang memiliki senjata pelindung yang cukup kuat untuk menahan gelombang energi tersebut. Pada saat itu, Luo Xiu melihat Ling Hu Sixuan mengambil sebuah jimat dan menghancurkannya. Dalam sekejap, ruang tersebut terbelah, dan Ling Hu Sixuan menghilang tanpa jejak. Ling Hu Sixuan jelas sudah mempersiapkan segalanya. Jimat yang ia hancurkan bukanlah jimat biasa, setidaknya itu adalah jimat kelas 8. Luo Xiu tahu, jika Ling Hu Sixuan melarikan diri, dia pasti akan menjadi target utama. Meskipun beberapa orang berhasil merebut sebagian kristal asal hijau, jumlah mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bagian yang diambil oleh dirinya dan Ling Hu Sixuan. Tiba-tiba, sebuah aura yang sangat menakutkan muncul, menutupi seluruh area di sekitar gunung kristal asal hijau. Aura ini membuat semua orang merasa sangat kecil, seolah-olah mereka adalah semut yang tersesat di lautan luas. Ada sesuatu di bawah gunung kristal asal hijau. Seseorang berteriak kaget. Seketika, banyak kesadaran mulai menyapu area tersebut, dan sebuah lubang muncul di lokasi gunung yang sebelumnya. Cahaya biru yang terang memancar keluar dari lubang tersebut, dan aura yang menakutkan itu berasal dari cahaya biru tersebut. Boom, boom, boom. Tiba-tiba, lebih dari 10 orang muda yang belum sempat mengerti apa yang terjadi, tubuh mereka meledak menjadi kabut darah, hancur tanpa sisa. Sekejap saja, semua orang menjadi panik. Semua orang, baik itu murid keluarga Tian Huang maupun pengikut Jiang Anmen, segera melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Namun, di antara mereka semua, hanya Luo Xiu yang tidak melarikan diri. Begitu cahaya biru itu muncul, ia merasakan aura yang sangat familiar. Tidak hanya itu, 3 pecahan giok yang ia simpan dalam cincin penyimpanannya juga mulai bergetar dan beresonansi. Kekuatan Qingtian, mata Luo Xiu menyipit. Dari 12 langit yang ada, dia paling familiar dengan kekuatan Qingtian. Bahkan, ketika ia menembus ke Dewa Iblis kelas 6, ia sempat mengolah setetes darah Qingtian. Swiss, Luo Xiu langsung bergerak, menerobos ke arah cahaya biru tersebut. Sementara semua orang melarikan diri menjauh, dia justru bergerak menuju sumber cahaya itu. Dengan menggerakkan teknik Dewa Perubahan, ia mulai mengolah kekuatan Qingtian yang meresap di sekitarnya. Meskipun dengan kultivasinya saat ini ia belum bisa sepenuhnya mengolah kekuatan Qingtian, ia sudah memurnikan darah Qingtian sebelumnya dan memiliki 3 pecahan giok yang mengandung kekuatan Qingtian, sehingga tekanan dari aura Qingtian tidak begitu berpengaruh padanya. Dalam sekejap, Luo Xiu masuk ke dalam cahaya biru, dan di sana ia menemukan sebuah pecahan giok. Ya, itu adalah pecahan giok keempat yang ia temukan, yang digunakan untuk membuka lembah penyegelan iblis. Saat itu, semua orang sudah melarikan diri, tidak ada yang memperhatikan pergerakan Luo Xiu. Dengan kecepatan luar biasa, ia menyimpan pecahan giok itu dan seketika mengaktifkan aturan ruang dan kecepatan, menghilang dari tempat tersebut. Beberapa saat setelah itu, tekanan dari kekuatan Qingtian perlahan menghilang. Ketika Jiang Anmen dan lainnya kembali, mereka tidak menemukan apa-apa. Di tempat yang sunyi, Luo Xiu mengatur formasi tersembunyi dan mengeluarkan keempat pecahan giok itu. Ketika keempat pecahan giok itu disatukan, masing-masing memancarkan cahaya biru yang sangat terang. Cahaya biru itu menyatu, seolah-olah mengalir bersama, akhirnya menyatu menjadi sebuah giok berwarna biru.
Setelah penyatuan, bentuknya menjadi sebuah liontin giok biru yang sangat mendalam, memancarkan aura hukum yang sangat kompleks. Meskipun sudah menyatu, liontin itu masih kekurangan satu bagian, dan jika ia bisa menemukan pecahan giok kelima, giok tersebut akan menjadi utuh. Luo Xiu tahu bahwa jika liontin giok ini lengkap, itu adalah artefak bernama giok King Tian ilahi. Setelah mengumpulkan 4 pecahan giok ini, informasi itu muncul dari dalam liontin tersebut. Giok ilahi King Tian, lampu ilahi King Tian, dan prasasti penyegel setan sesungguhnya mempunyai nama lain, yang disebut prasasti ilahi King Tian. Ketiga artefak King Tian ini adalah peninggalan dari King Tian, langit pertama dari zaman Taichu. King Tian ini terkait erat dengan gurunya di kehidupan sebelumnya, jadi baik di kehidupan lalu maupun sekarang, Luo Xiu terus mencari petunjuk tentang King Tian. Ia ingin tahu apakah gurunya masih hidup, tempat di mana ia mendapatkan darah King Tian di masa lalu, seharusnya. Gurunya terlibat dalam pertarungan besar, dan jika benar, yang bisa bertarung dengan gurunya adalah King Tian itu sendiri. Jika King Tian, yang dikenal sebagai langit pertama, sampai mengalirkan darahnya, betapa dahsyatnya pertarungan itu, bahkan Luo Xiu pun tidak bisa membayangkan kekejamannya. Dengan sebuah keluhan ringan, Luo Xiu menyimpan giok ilahi King Tian dalam cincin penyimpanannya. Lalu, ia mengangkat tangannya, dan sebuah potongan besar kristal asal hijau yang sebesar gunung kecil muncul di depannya. Gunung kristal asal hijau yang lengkap, jika dibagi, bisa menghasilkan puluhan juta kristal asal. Dengan mengambil 40% dari jumlahnya, Luo Xiu sudah mendapatkan lebih dari 10 juta kristal asal. Dengan kristal asal ini, Luo Xiu berniat untuk meningkatkan kultivasinya. Sejak merasakan bahwa bencana besar dari era Kaisar Agung hampir datang, ia merasa semakin mendesak untuk mempercepat proses peningkatan kekuatannya. Bersambung.